Pembangunan ekonomi yang terus-menerus difokuskan kepada pengembangan potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya lokal telah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan dengan munculnya produk-produk yang potensial mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Pasuruan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri, usaha mikro kecil dan menengah yang dikembangkan berbasis kawasan telah menumbuhkan unit-unit usaha baru. Ekonomi kreatif tumbuh berkembang bagai jamur di musim hujan. Padi merupakan komoditas pangan strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan di daerah. Sentra padi tersebar di 19 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Pemasaran komoditas padi dan beras sampai saat ini sudah mencapai luar wilayah Kabupaten Pasuruan, antara lain Malang, Surabaya, Probolinggo, Lumajang, dan Sidoarjo. Realisasi produksi padi di Kabupaten Pasuruan selalu melampaui target karena telah diterapkan good agricultural practice sehingga meningkatkan indeks pertanaman dari yang biasanya 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam. Selain itu, terjadi peningkatan kualitas beras yang dihasilkan menjadi premium seiring dengan peningkatan presentase beras utuh dan penurunan presentasi beras pecah. Caranya dengan menggunakan bibit unggul, manajemen sumber daya air, serta penggunaan alat mesin pertanian sejak penanaman sampai pengolahan pasca panen. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan unggulan yang dikembangkan di beberapa kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Lahan yang tersebar di Kabupaten Pasuruan cocok untuk penanaman jagung. Produksi jagung di Kabupaten Pasuruan selalu meningkat dan diharapkan mampu menjadi daerah penghasil jagung terbesar mengingat lahan yang tersedia masih luas, sehingga bisa menekan angka impor jagung dari luar daerah dan luar negeri. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para petani jagung tetap berkomitmen dengan terus menanam jagung sehingga ketersediaan jagung meningkat. Apel merupakan salah satu komoditas unggulan hortikultura yang diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, selain bunga krisan dan juga komoditas lainnya. Jutaan pohon apel terhampar di kawasan agrowisata Nongko Jajar, Kecamatan Tutur, yang merupakan areal terluas di dunia. Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah petani apel. Masyarakat di kecamatan ini sangat pandai dalam memanfaatkan lahan desa mereka untuk menanam tanaman apel. Hampir di seluruh desa di kecamatan ini terdapat tanaman apel. Sehat dan bervitamin, itulah yang tepat digunakan untuk produk yang satu ini, yaitu produk minuman yang terbuat dari buah apel segar yang berasal dari tanah dataran tinggi Nongko Jajar. Produk minuman itu adalah minuman sari apel melalui proses yang sangat higienis dan sangat terkontrol. Kualitasnya, minuman ini mampu memberikan kesegaran buah apel. Usaha mikro kecil menengah UMKM pengelolaan apel ini banyak tersebar di Kecamatan Tutur. Minuman ini dapat dinikmati dalam keadaan dingin dan segar.
Mangga Klonal 21 dengan brand kekinian Mangga Alpukat merupakan mangga asli dari Kabupaten Pasuruan yang secara resmi telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sentra Mangga Gadung Klonal 21 berada di Kecamatan Rembang, Sukorejo, Wonorejo, Nguling, dan Grati. Tanah di Rembang hitam dan tingkat kelembapannya tidak tinggi, dalam artian tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hal ini menghasilkan Mangga Gadung Klonal 21 dengan kualitas buah yang unggul. Mangga Gadung ini pemasarannya sudah tersebar di Malang, Surabaya, dan Jakarta, bahkan sampai Singapura. Keunggulan Mangga Gadung ini dari cara menikmatinya dengan memotong di bagian tengah secara merata, lalu diputar, setelah itu dikeruk dengan menggunakan sendok. Durian merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pasuruan. Beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan yang menjadi sentra produksi buah durian antara lain Kecamatan Lumbang, Paserpan, Puspo, Tutur, Purwosari, dan Purwodadi. Jenis-jenis durian yang tumbuh di Kabupaten Pasuruan antara lain durian kasmi, bebek, bajul, petruk dengan ciri khas berbuah tebal, aroma buah yang kuat, rasa yang manis, serta biji yang kecil. Selain dipasarkan di wilayah Kabupaten Pasuruan, buah ini juga dipasarkan sampai wilayah Malang, Surabaya, dan Jakarta. Durian Pasuruan merupakan buah lokal yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Salak Kersian adalah salah satu komoditas hortikultura khas Kabupaten Pasuruan. Buah salak ini dapat ditemui di Desa Kersian, Kecamatan Gondang Wetan. Petani salak di desa ini menanam salak Kersian secara turun-temurun dan hingga kini buah salak yang dihasilkan mempunyai rasa yang khas. Buah salak ini selain manis dan banyak airnya, juga mempunyai rasa asam yang menyegarkan. Saat ini, selain sebagai hasil pertanian, salak Kersian juga telah diolah menjadi sirup salak dan permen salak. Potensi kopi di Kabupaten Pasuruan sangat besar, di mana ada 8 kecamatan yang telah ditetapkan sebagai sentra kopi, yakni Kecamatan Tutur, Puspo, Prigen, Purwosari, Purwodadi, Lumbang, Paserpan, dan Tosari. Brand kopi Kabupaten Pasuruan adalah Kopi Kapiten. Kopi dengan kualitas terbaik di Jawa Timur adalah Kopi Kapiten yang dihasilkan oleh kelompok tani Gunung Ringgit, Prigen. Kebun kopi yang sekarang banyak dikembangkan di Kabupaten Pasuruan adalah kopi organik, tepatnya di Kecamatan Prigen, Purwodadi, dan Tutur. Kopi organik sama sekali tidak mengandung bahan kimia mulai dari penanaman hingga pasca panen. Kopi organik telah melalui proses sertifikasi untuk memastikan tanaman kopi itu bebas dari unsur-unsur kimia. Pemasaran kopi organik ini telah mulai dirintis untuk pasar internasional. Dengan adanya sertifikasi diharapkan dapat menarik pembeli kopi organik dari luar negeri. Potensi pertanian yang lain terdapat di Kabupaten Pasuruan adalah kentang, bunga krisan, dan paprika. Ketiga komoditas ini telah berkembang dengan hasil yang menggembirakan.
Kabupaten Pasuruan juga mempunyai potensi di bidang perikanan tangkap dan budidaya ikan yang menjanjikan. Di kawasan Lekok, Rejoso, dan Nguling, sebagian besar penduduknya hidup dari hasil laut dan perikanan. Kita dapat menyaksikan perahu-perahu nelayan berjajar memenuhi pantai. Sentra pemindangan di Kabupaten Pasuruan terdapat di Kecamatan Nguling dengan bahan baku lokal dan kiriman dari Muncar, Perigi, dan Sendang Biru. Mayoritas warganya menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Pemindangan di Kecamatan Nguling masih dilakukan secara tradisional di rumah-rumah penduduk. Pemasaran ikan pindang ini sampai ke Malang, Surabaya, Jombang, dan Jember. Sentra budidaya udang Faname di Kabupaten Pasuruan terletak di Kecamatan Bangil, Lekok, dan Rejoso. Budidaya ini menggunakan teknik busmetik. Busmetik merupakan budidaya udang skala mini empang plastik. Teknologi busmetik sangat efektif dan efisien serta menguntungkan secara finansial jika diaplikasikan dengan tepat. Sentra budidaya lele berada di Kecamatan Beji. Budidaya lele ini juga menggunakan teknik busmetik. Penerapan budidaya lele busmetik dengan cara kolam dilapisi dengan bahan plastik. Teknologi busmetik tidak menggunakan senyawa kimia berbahaya atau antibiotik. Ikan bandeng di Kecamatan Rejoso banyak dimanfaatkan menjadi bandeng asap maupun bandeng presto. Keunggulan bandeng asap Rejoso dengan ikan bandeng asap di tempat lainnya karena tidak berbau tanah dan segar. Ikan bandeng di sini diambil langsung dari tambak di tepi laut dan langsung diproses sehingga masih segar. Ikan lempuk adalah ikan kecil-kecil yang hidup di air tawar Ranugrati. Pengolahan ikan ini digoreng secara crispy dan dijadikan semacam makanan ringan. Ikan lempuk ini hanya berkembang biak di daerah Grati dan tidak kita temui di tempat lain karena ikan ini hanya hidup di Ranugrati.
Ikan betik ini adalah jenis ikan sungai yang sangat populer di pedesaan karena cukup melimpah di sungai. Ikan ini memiliki rasa yang gurih bila digoreng. Selain itu, ikan betik juga kaya dengan kandungan gizi. Karena jumlahnya yang banyak dan mudah didapat di pedesaan, pemanfaatan ikan betik di Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan melalui Betik Crispy. Betik crispy adalah salah satu jenis olahan ikan betik yang berasal dari daging ikan betik. Kabupaten Pasuruan memiliki kekayaan alam yang beraneka macam. Salah satunya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove ini terletak di Kecamatan Nguling, Rejoso, Lekok, dan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Keberadaan hutan mangrove di Kecamatan Nguling ini menjadi percontohan konservasi hutan mangrove dan telah mendapatkan penghargaan Kalpataru serta Satya Lencana Pembangunan dari pemerintah pusat. Desa Petaguran dan Jarangan Kecamatan Rejoso menyimpan potensi wisata mangrove melalui penelusuran sungai dengan perahu untuk menarik wisatawan. Selain terkenal dengan wisata mangrove, desa-desa di pesisir Kecamatan Rejoso dan Nguling juga memiliki produk-produk unggulan dari olahan tanaman mangrove itu sendiri. Jenis mangrove yang dijadikan produk olahan adalah jenis Rhizopora mucronata. Jenis produk camilan keripik mangrove ini merupakan salah satu inovasi dari tanaman mangrove yang banyak terdapat di daerah itu. Walaupun dilakukan dengan cara yang sederhana, proses pembuatan keripik mangrove tidak meninggalkan syarat kebersihan dan kesehatan produk makanan. Dengan teksturnya yang renyah dan beberapa varian rasa, keripik mangrove cukup banyak menarik minat para pembeli. Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan menjadikan UPTD Budidaya Ternak Kabupaten Pasuruan sebagai pusat pengembangan penelitian sapi dan kambing maupun pusat wisata pendidikan. UPTD Budidaya Ternak ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai berupa lahan hijauan pakan ternak, gudang pakan, kandang sapi dan kandang kambing. Fasilitas ini terletak di lokasi yang sejuk sehingga baik bagi pertumbuhan hewan ternak.